Assalamualaikum semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, kami akan mengisahkan kisah Adi bin Hatim At-Tai, bagian 2. Demi Allah, saat itu aku sedang duduk bersama keluarga ketika aku melihat ada seseorang perempuan yang berada di sekudupnya sedang menuju ke arah kami. Aku langsung berseru, "Putri Hatim, itu dia, itu dia." Begitu ia sampai, ia langsung berkata, "Dasar pemutus hubungan keluarga, dasar zalim, engkau bisa membawa anak dan istrimu dan kau tinggalkan orang tua dan saudara-saudaramu." Aku pun berkata, "Saudariku, janganlah berkata apapun kecuali yang baik-baik saja." Aku membujuknya terus hingga ia pun luluh. Ia lalu bercerita tentang kisahnya dan rupanya persis seperti yang pernah aku dengar. Aku bertanya padanya, dia adalah seorang wanita yang cerdas. "Apa pendapatmu tentang pria itu?" Maksudnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia menjawab, "Demi Allah, pendapatku lebih baik. Kau bergabung dengan segera. Jika ia adalah seorang nabi, maka orang yang lebih cepat mengikutinya akan mendapat kemuliaan. Jika dia adalah seorang raja, maka engkau tidak akan menjadi hina bersamanya. Engkau akan tetap menjadi engkau." Adi berkata, "Aku pun mempersiapkan bekalku lalu berangkat hingga menghadap Rasulullah di Madinah tanpa membawa pengaman dan tanpa surat apapun. Aku pernah mendengar bahwa ia berkata, 'Aku berharap Allah menjadikan tangan Adi bersama tanganku.' Maka aku menghadapnya saat itu. Beliau sedang di masjid dan aku mengucapkan salam kepadanya. Beliau bertanya, 'Siapakah orang ini?' Aku menjawab, 'Saya adalah Adi bin Hatim.' Beliau lalu menghampiriku dan meneriak tanganku dan membawaku menuju rumahnya. Demi Allah, saat itu beliau sedang menuju rumahnya saat ada seseorang perempuan lemah dan tua bersama seseorang anak yang masih kecil dan membuat Rasul berhenti sejenak. Perempuan tadi mengadukan hajatnya kepada Rasul. Rasul menganggapi wanita dan anak tadi, sehingga beliau memberikan segala kebutuhannya, dan aku berdiri menyaksikan hal itu. Aku berkata dalam diri, demi Allah, dia bukanlah seorang raja. Kemudian ia mengandeng tanganku lagi dan membawaku ke rumahnya. Ia mengambil bantal dari kulit yang berisi dengan sabun. Beliau melemparkannya kepadaku dan bersabda, "Duduklah di atasnya." Aku menjadi malu dan aku berkata, "Engkau saja yang duduk di atasnya." Rasul berkata lagi, "Engkau saja." Aku pun menuruti dan duduk di atasnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas tanah karena tidak ada alas lain di rumah. Aku bertanya dalam diri, demi Allah, ini bukanlah kebiasaan seorang raja. Kemudian ia melihat ke arahku sambil bertanya, "Ada apa ya Adi bin Hatim? Bukankah engkau sudah memeluk sebuah agama antara Nasrani dan Sabi'ah?" Aku menjawab, "Ya, bukankah engkau mewajibkan 1/4 harta ghanimah bagi dirimu pada kaummu, padahal itu tidak diperbolehkan oleh agamamu?" Aku menjawab, "Benar, aku mengerti bahwa dia adalah seorang nabi yang diutus. Ia mengetahui apa yang tidak diketahui." Kemudian beliau bersabda kepadaku, "Mungkin, wahai Adi, hal yang membuat kau terhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah hal yang kau lihat dari kebutuhan dan kekafiran kaum muslimin. Demi Allah, sebentar lagi harta berlimpah ruah untuk mereka hingga tiada lagi orang yang akan membutuhkannya.
Barangkali, wahai Adi, hal yang membuatmu berhalang untuk masuk ke dalam agama ini adalah karena engkau melihat jumlah kaum muslimin yang sedikit dan musuh mereka yang banyak. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar seorang perempuan yang pergi dari Qadisiyah dengan mengendarai unta untuk berkunjung ke rumah ini. Ia tidak takut kepada siapapun selain Allah. Barangkali hal yang menghalangimu masuk ke dalam agama ini adalah engkau melihat bahwa kaum muslimin tidak akan mendapatkan kekuasaan. Demi Allah, sebentar lagi engkau akan mendengar bahwa istana putih di negeri Babilonia akan mereka taklukkan dan harta simpanan Kisra bin Mazmur akan menjadi milik mereka. Aku bertanya lagi, harta Kisra bin Mazmuz? Beliau menjawab, benar, harta Kisra bin Mazmuz. Mulai saat itu aku mengucapkan syahadat dan aku pun masuk Islam. Adi bin Hatim dianugerahi usia yang panjang. Ia berkata, aku telah membuktikan 2 janji Rasul dan hanya 1 yang belum terwujud. Demi Allah, pasti janji yang ketiga juga akan terwujud.